lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya Divina. Hari ini kita akan membahas tentang kepribadian nih. Pastinya kalian penasaran banget dong, kalian ini kan semuanya punya kepribadian ya. Tapi kalian tahu nggak sih, kepribadian itu berkembangnya bagaimana sih? Sejak umur berapa sih? Dan kenapa semua orang punya kepribadian yang berbeda-beda? Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mengenal bagaimana kita bisa memiliki kepribadian tersebut dan bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri. Oke, kita langsung mulai saja ya. Nah, pada dasarnya kepribadian itu adalah perbedaan individual dalam karakteristik berpikir dan berperilaku. Jadi semua orang itu punya pola pikir yang berbeda yang akan kemudian menentukan bagaimana mereka berperilaku. Karena untuk berperilaku, seseorang itu butuh merasakan emosi. Saat merasakan emosi, dia kemudian akan berpikir. Saat akhirnya dia berpikir, dia akan menginterpretasikan emosi dan pikirannya itu sebagai sebuah perilaku. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, lalu yang menentukan kepribadian seseorang itu sebenarnya ada dua faktor besar, yaitu faktor nature atau secara alamiah dan faktor nurture atau yang dialami orang itu semasa hidupnya. Nah, faktor nature ini ada beberapa faktor penting, yaitu faktor genetik, temperamen awal, serta faktor biologis. Jadi, kalau misalnya dari nenek moyang kalian, dari ibu dan bapak kalian, itu bisa saja terbawa. Tapi tenang saja, faktornya biasanya kecil kok untuk persentase keturunannya itu. Lalu temperamen awal ini adalah seperti karakteristik awal yang dimiliki setiap anak ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Lalu yang berikutnya adalah faktor biologis. Faktor biologis ini adalah bentuk badan kalian, mungkin warna kulit ataupun rambut ataupun kultur yang kalian bawa. Nah, ini memang sedikit banyak akan berpengaruh karena itu akan menentukan juga bagaimana kalian memandang diri kalian dan memandang orang lain. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah nurture. Ada orang yang bilang bahwa mau nurture-nya seperti apapun, asal nurture-nya bagus, itu pasti bisa mengubah kepribadian seseorang secara positif. Ini masih menjadi perdebatan dan ada juga yang terbukti banyak benar ya, terbukti gitu. Tapi ada juga yang ujung-ujungnya kembali lagi ke genetik awalnya dia atau biologis awalnya. Tapi tenang saja, benar kok kalau misalnya kita memiliki suatu kepribadian bisa dipengaruhi atau dibawa oleh lingkungan sosial kita positif ya. Faktor yang mempengaruhi yaitu attachment, family factor, social relationship, dan culture religion. Attachment itu jadi seperti bagaimana sih kita berinteraksi dengan orang tua kita saat kita kecil, itu akan mempengaruhi kepribadian kita juga. Lalu pola asuh keluarga, berikutnya juga tidak kalah penting adalah pertemanan. Jadi seperti apa sih pertemanan yang kita miliki? Apakah kita berteman dengan anak-anak yang kritis atau kita berteman dengan anak-anak yang misalnya malas gitu kan, itu akan mempengaruhi perilaku kita juga. Lalu yang tidak kalah penting adalah budaya dan agama, yang pastinya di Indonesia sendiri untuk agama cukup kuat berpengaruh ya, baik itu Islam, baik itu Kristen ataupun Buddha, itu cukup banyak berpengaruh terhadap pendidikan anaknya. Lalu kultur juga, di luar negeri, di Amerika mungkin berbeda dengan kita yang di Indonesia. Kita bisa dibilang dengan Asian culture seperti itu. Itu pasti akan mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki kepribadian utuh saat mereka dewasa. Nah, Bapak psikologi Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu pada umumnya terdiri atas tiga faktor besar. Jadi di dalam pikirannya itu ada yang namanya id, ego, dan super ego. Di mana id ini adalah seperti insting dasar manusia. Jadi dia tidak bisa, kita butuh makan, kita butuh seks, dan kita butuh hal-hal yang ingin kita lakukan. Mungkin kalau di gambar ini dia bilang kill gitu ya, ini sebenarnya agak ekstrim ya. Cuman intinya ini adalah insting-insting dasar manusia adalah untuk jika kita mungkin kayak ingin makan, dulu waktu kita belum di zaman modern pasti kita harus membunuh binatang, berburu binatang gitu untuk mendapatkan makanan. Itu adalah insting dasar manusia. Jadi ini harus dipenuhi dan dipuaskan.
Kalau misalnya kita lapar, kita harus makan, haus harus minum, bahkan kebutuhan seksual pun kadang harus dipenuhi gitu. Nah, tapi seiring berkembangnya manusia, dia akan menciptakan yang namanya ego. Ego ini sebenarnya disadari oleh manusia. Jadi, aduh, aku nih pingin makan nih gitu kan. Aku pingin makan, ya udah aku harus dapetin makanan seperti itu. Jadi ini pemikiran rasional yang menyeimbangkan konflik antara superego dan id. Jadi sebenarnya gini, kalau superego itu dia akan berhubungan dengan setengah sadar setengah nggak sadar. Ini morality kita. Kalau misalnya kita mau makan nih, kita bisa mendapatkan makanan itu dengan berbagai macam cara. Kita mau nyuri, kita mau masak, atau kita mau minta atau beli gitu kan. Nah, ego ini akan bingung gitu ya. Maksudnya super ego ini akan bingung, loh jangan diambil dong, kan kamu namanya nyuri, nggak boleh seperti itu. Nah, ego ini akhirnya yang akan memutuskan, aku masak aja atau aku nyuri aja Nah, setelah it kan bilang, aku mau makan, super ego bilang, ya udah kamu boleh makan, tapi kamu jangan mencuri, yang mencuri itu salah. Ego lah yang akan akhirnya mengambil keputusan terakhir bahwa, oh aku mau makan, ya udah aku masak aja. Nah, setelah aku mau makan dengan masak, super ego akan puas. Oh ya, baik, kamu tidak mencuri, kamu adalah orang yang baik, masih bersikap seperti manusia pada umumnya. Sedangkan it juga terpuaskan, apa aja, pokoknya aku bisa makan. Seperti itu. Nah, super ego ini berkembang melalui sosialisasi dari orang-orang sekitar kita. Jadi kalau kita diajarkan sesuatu hal yang baik, ya pastinya kita juga mempunyai super ego yang bisa menyeimbangkan kita. Nah, tapi kadang kalau misalnya super egonya terlalu tinggi, ini akan terlalu menghukum kita. Jadi apa-apa tuh nggak boleh sama super ego. Apa-apa tuh kayak yang, ini salah, ini nggak boleh. Padahal kadang dalam hidup kita harus sedikit pintar mengatur jalan mana yang kita mau ambil, strategi apa yang mau kita ambil. Tapi kalau super ego yang terlalu tinggi, kita akan seperti tanda kutipnya dihukum. Kamu nih kurang baik, kamu nih kurang berusaha, kamu nih kurang ini, kurang itu gitu kan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ego yang terlalu tinggi, super egonya tidak akan didengar. Bodo amat sama super ego aku akan mendapatkan apa yang aku mau dengan cara aku suka. Seperti itu. Jadi ini harus seimbang. Nah, ini adalah dasar sekali dari kepribadian manusia, teman-teman. Nah, berikutnya seperti apa? Kita akan bertemu di materi pembahasan berikutnya. See you!